Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah azal mula Israel ditugaskan menjadi malaikat maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal mula Israel ditugaskan menjadi malaikat maut. Israel merupakan malaikat yang sudah pasti akan menemui tiap orang yang hidup di dunia. Gelarnya sebagai sang pencabut nyawa begitu masyhur diceritakan dan dikisahkan. Meskipun begitu, tidak banyak yang tahu kapan dan kenapa Israel dipilih serta diberi tugas sebagai pencabut nyawa. Penugasan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa bukanlah tanpa alasan atau asal tunjuk begitu saja. Akan tetapi, tugas ini diembannya setelah melalui seleksi dalam suatu peristiwa. Asal mula penugasan Israel diceritakan oleh Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Al-Matsnawi. Kisahnya bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah usai menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan khalifah penghuni bumi yang tentu saja bahannya berbeda dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Jika malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api, maka khalifah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diciptakan dari tanah atau saripati bumi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula penugasan Israel seperti digambarkan dalam sebuah hadis mutakbar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Sadiq, disebutkan bahwa sebelum menciptakan khalifah dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar kepada bumi dan akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan kumasukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan kumasukkan dia ke dalam nerakaku. Imam At-Tasalabi ayat 1. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel untuk mengambil segenggam tanah di bumi. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Begitu sampai di bumi, Jibril langsung menyampaikan maksudnya. Setelah mendengar penjelasan Jibril, bumi protes dan memelas serta bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi khawatir jika nantinya ciptaan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbalik mendurhakainya. Ia membayangkan bahwa tidak akan sanggup menanggung asap sekuat tenaga bumi melobi Jibril supaya tidak jadi mengambil tanah. Sampai akhirnya Jibril luluh dan tidak bisa menjawab argumen bumi. Jibril pun gagal dan kembali dengan tangan kosong. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus dua malaikat sekaligus, yaitu Mikail dan Israfil. Dua malaikat ini langsung berangkat menuju bumi, masih dengan perasaan khawatir
Dengan usaha penuh, bumi menyampaikan pendapatnya seperti yang disampaikan kepada Jibril sebelumnya. Mikail dan Israfil dengan terpaksa dan merasa ibah akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyampaikan jawaban dari bumi yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah selanjutnya dan merupakan perintah terakhir kemudian diberikan kepada malaikat Israel dengan tugas yang sama. Israel memang dikenal tegas dibanding malaikat lainnya. Benar saja, Israel langsung menuju bumi dan menghujamkan senjata sehingga membuat bumi bergetar. Bumi yang sudah tahu maksud Israel langsung mengutarakan segala argumennya seperti sebelum-sebelumnya. Namun sayang, Israel bergeming mengabaikan sumpah bumi. Bumi pun menangis, tanahnya diambil dengan paksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang berasal dari bumi akan kembali lagi ke bumi, sebagaimana yang disebutkan, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Toha ayat 55. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah riwayat diceritakan Israel mengambil 4 sudut intisari bumi. Tanah berwarna hitam, putih serta 2 tanah merahnya gunung bagian atas dan bawahnya. Tanah itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepada Israel, kenapa tidak menuruti sumpah bumi padahal dia bersumpah atas namaku? Israel menjawab bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak dilaksanakan. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menugaskan Israel menjadi malaikat maut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah asal mula malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa maut. Sikapnya tidak kompromi dan belas kasihan serta teguh membuatnya dinilai cocok mengemban tugas ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah asal mula Israel ditugaskan menjadi malaikat maut. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.